Cerita Rakyat Tanah Luwu dengan judul Peta Pau. Pada masa lampau, Luwu merupakan kedatuan atau kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Di beberapa wilayah kerajaan, khususnya di Sulawesi Selatan, kedatuan Luwu dianggap sebagai cikal bakal raja-raja mereka. Bahkan, kebudayaan Luwu menjadi akar kebudayaan, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kebesaran namanya itu pula lah yang membuat penyebar agama Islam yang datang ke Jazirah Sulawesi bertekad untuk terlebih dahulu memasukkan Datu Luwu ke dalam agama Islam sebelum menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Sulawesi. Dan terbukti hanya dalam waktu beberapa lama, akhirnya pada masa pemerintahan Pajung atau Datu Luwu Lapatiware Daeng Parabung atau Patiarase, agama Islam pun masuk ke Luwu dan dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Lapatiware menjadi raja pertama di Jazirah Sulawesi yang memeluk agama Islam pada tahun 1603. Ia diislamkan oleh Khatib Sulaiman yang kemudian dikenal dengan nama Dato' Pattimang. Setelah memeluk agama Islam, Lapatiware lantas menggunakan gelar Islam dengan nama Sultan Muhammad. Lapatiware memerintah mulai tahun 1587 sampai 1615. Pada masa itu, pusat pemerintahan Kedatuan Luwu atau Ware berkedudukan di Malangke, Pattimang. Pada masa pemerintahan Patiware, Kedatuan Luwu banyak menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan. Apalagi Luwu sejak lama memang telah dikenal sebagai penghasil besi yang menjadi bahan utama pembuatan senjata pusaka di beberapa kerajaan di Nusantara. Karenanya, daerah Luwu banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara. Patiarase adalah putra Baginda Wetendri Rawe. Patiarase menikah dengan seorang putri yang cantik dari kerajaan Goa bernama Karaeng Riballa Bugisi. Dari permaisurinya lahir 3 orang anak, yakni Patiaraja bergelar Somba Opu, anak pertama, Patipasaung, anak kedua, dan Wetendri Somba Baine, anak ketiga. Pada masa pemerintahannya, Kedatuan Luwu mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama setelah dijadikannya Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sebelum masuknya Islam di Kedatuan Luwu, sebagian besar masyarakat Luwu masih berpaham animisme dan dinamisme. Meski mereka juga telah mengenal adanya kekuatan yang esa yang seringkali disebut sebagai Dewata Sewai Puang Palandro, yang berarti Tuhan Pencipta, menguasai seluruh alam. Ketika itu, masyarakat Luwu sebagian besar belum mengetahui adanya agama Samawi, seperti Islam, Kristen, dan lain-lain. Apalagi menjadi pemeluk agama-agama tersebut. Ketika baru menerima agama Islam, Datu Luwu merasa sangat senang. Ia merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Patiarase menghimbau pula kepada seluruh keluarganya dan aparat kerajaan untuk memeluk agama Islam. Dan dengan kesadaran penuh, mereka lantas memeluk agama Islam. Setelah sebagian besar keluarga dan aparat kerajaan telah memeluk agama Islam, Datu Patiware lantas mengadakan pertemuan dengan Adet 10-2 atau Adat 12 membahas keberadaan agama Islam untuk dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Dengan segala mufakat, akhirnya Islam ditetapkan sebagai agama resmi Kedatuan Luwu. Segera setelah Islam diresmikan sebagai agama kerajaan, Datu Luwu kemudian memerintahkan agar secepatnya mengumumkan peristiwa menggembirakan tersebut kepada seluruh rakyat Luwu. Berbagai pengumuman disebar di berbagai pelosok dalam wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu. Para petugas kedatuan diperintahkan pula untuk menyebarkan berita secara lisan kepada masyarakat mengenai masuknya Datu Luwu Patiware ke dalam agama Islam dan dijadikannya Islam sebagai agama resmi kedatuan. Pengumuman ini dilakukan dengan harapan supaya seluruh rakyat Luwu kiranya dengan penuh keikhlasan dapat mengikuti jejak dan langkah yang telah diambil rajanya yang telah memeluk agama Islam. Agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sejak saat itu pula berbondong-bondonglah rakyat Luwu datang ke istana untuk menyatakan kesediaannya memeluk agama Islam. Istana kemudian dijadikan pusat penyebaran dan tempat dakwah ajaran Islam. Mereka yang ingin mengetahui agama Islam sebelum benar-benar menjadikannya agama pilihan bisa datang ke istana untuk mendapatkan berbagai keterangan tentang Islam. Selain masyarakat umum, seluruh keluarga raja juga terus diminta keikhlasannya untuk memeluk agama Islam. Memang hampir tak ada hambatan bagi keluarga raja untuk memeluk agama Islam. Mereka sangat mempercayai keputusan Patiarase yang selama ini dianggap sebagai datu yang bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Meskipun demikian,
Ada juga beberapa di antara mereka yang masih meminta waktu untuk mempelajari agama baru tersebut sebelum benar-benar memeluknya secara kafah. Datuk Luwu tidak memaksakan kehendak. Mereka diberi keleluasaan untuk memeluk agama Islam atau tidak. Datuk Luwu memang menganjurkan agar sebaiknya mempelajari Islam terlebih dahulu sebelum menjadikannya penuntun dan pegangan dalam mengarungi hidup. Karena itu, mereka dihadirkan di istana untuk mendengar ceramah Datuk Sulaiman yang merupakan pembawa agama Islam di Luwu dan beberapa penyebar Islam lainnya. Di antara mereka yang selalu meminta waktu sebelum memeluk agama Islam, terdapat beberapa orang dari kalangan keluarga dekat Datuk Luwu Patiarasa. Tersebutlah salah seorang saudara Datuk bernama Pati Paressa Manjawari yang bergelar Petapau. Semenjak ditetapkannya Islam sebagai agama resmi kerajaan, Petapau telah berkali-kali meminta prioritas waktu sebelum memeluk agama Islam. Namun alasannya sangat berbeda dengan beberapa keluarga Datuk lainnya. Sebab sebelum Petapau memeluk agama Islam, ia meminta waktu untuk menghabiskan dendeng babinya terlebih dahulu. Sebab daging babi memang dilarang dalam Islam. Setelah habis, barulah ia bersedia memeluk agama Islam. Aku meminta waktu beberapa lama. Nanti setelah dendeng babiku habis, dengan segala keikhlasan aku akan memeluk agama Islam, katanya. Suatu hari, saat utusan raja datang meminta kesediaannya untuk datang ke istana, mendengar penjelasan tentang agama Islam dari Datuk Sulaiman. Datuk hanya meminta Puang untuk datang ke istana mendengar ceramah Datuk Sulaiman dan beberapa pemuka agama Islam lainnya tentang agama Islam, bukan menyuruh untuk segera memeluk agama Islam. Saudara dan keluarga Puang saat ini sedang berkumpul di istana, jawab utusan Datuk Luwu. Ya, aku tahu, tapi nantilah. Saat ini aku belum siap, apalagi dendeng babiku juga belum habis. Bukankah dalam Islam dilarang makan daging babi? Ucapnya berusaha mengelak. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Semua alasan Puang akan kami sampaikan kepada Datuk, ujar salah seorang utusan mereka. Mereka lantas bergegas menuju istana. Setibanya di istana, mereka melaporkan semua yang mereka lihat dan dengar kepada Patiarasa. Mendengar alasan yang dikemukakan oleh Petapau, Patiarasa cukup paham dengan kebiasaan saudaranya itu yang memang sangat menyukai daging babi. Meski demikian, ia juga sempat jengkel, sebab alasan yang dikemukakan tersebut selalu berulang. Selain alasan yang berulang-ulang, alasan itu juga telah lama dikemukakan, sehingga timbul kecurigaan bahwa Petapau memang tidak ingin memeluk agama Islam. Jangan-jangan Petapau hanya menjadikan daging babi sebagai alasan untuk tidak masuk Islam. Ia hanya mempermainkan Islam dengan berpura-pura ingin masuk Islam. Tapi, kenapa dia tidak mau berterus terang? Katanya membatin suatu hari. Namun demikian, Datuk Luwu menyadari Islam bukanlah agama yang harus disebarkan dengan kekerasan. Islam adalah agama yang cinta damai dan harus disebarkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Walau begitu, bagi siapa saja yang melecehkan agama Islam, maka pemeluknya harus bertanggung jawab untuk membelanya. Hari terus berlalu dan bulan berganti bulan, satu demi satu keluarga Datuk telah memeluk agama Islam. Dengan segala ketekunan Patiarasa dan kesabaran Datuk Sulaiman dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam, akhirnya semakin banyak keluarga raja yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh. Bahkan, hampir setiap hari mereka datang ke istana, mendengar ceramah-ceramah Datuk Sulaiman, dan berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Demikian pula dengan masyarakat Luwu pada umumnya. Rakyat Luwu sebagian besar telah memeluk agama Islam. Ada yang langsung memeluknya karena memang telah yakin dan percaya bahwa apapun keputusan Datuk Patiarasa pasti akan membawa berkah bagi mereka. Ada yang menerima agama Islam setelah mendapat penjelasan dari berbagai ceramah-ceramah Datuk Sulaiman. Mereka ini hampir setiap hari rame-rame datang ke istana untuk menimba pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam. Ada juga yang memeluk agama Islam, meski masih penuh keraguan. Mereka ini adalah orang-orang yang masih berat meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kendati agama Islam telah menjadi agama resmi kerajaan dan sebagian besar rakyat Luwu menerimanya, namun salah seorang saudara Patiarasa sendiri belum memeluk agama Islam. Meskipun telah berkali-kali utusan Datuk Luwu datang menagih janji Petapau untuk masuk Islam setelah dendengnya habis, tapi ia tetap berkelit dengan alasan yang sama. Bahkan kepada Patiarasa, saudaranya sendiri, Petapau beralasan demikian. Dengan sabar Datuk Luwu masih menerima alasan saudaranya, meski menurutnya Petapau telah membohonginya dan berkali-kali mengingkari janjinya. Sebab tidak mungkin dendeng babinya tidak habis dalam jangka waktu yang begitu lama, kecuali kalau persediaan dendeng tersebut selalu ditambah atau tidak dimakan. Suatu hari Patiarasa kembali datang menemui saudaranya untuk meminta kesediaan Petapau memeluk agama Islam.
Seperti yang ia janjikan, kedatangan Patirase untuk kesekian kalinya itu kembali mendapat sambutan yang kurang menyenangkan dari Petapau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku Petapau, ucap Patirase. Selamat pagi Opu, silakan masuk, balas Petapau sedikit tergeragap. Walaupun sebelumnya ia telah tahu bahwa kakaknya akan datang menemuinya. Bagaimana keadaanmu? Semoga baik-baik saja, tanya Patirase sembari pandangan mengembara ke seluruh ruangan. Baik Opu, aku dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kalau begitu Allah masih memberikan karunia-Nya kepadamu. Mendengar ucapan-ucapan Patirase yang banyak menggunakan kata-kata yang asing di telinganya, Petapau agak kebingungan. Kelihatannya kamu kebingungan adikku, tanya Patirase ketika melihat gelagat adiknya. Iya, aku tidak tahu siapa itu Allah yang Opu sebut telah memberikan karunia-Nya kepadaku. Patirase hanya tersenyum. Ia begitu tahu pengetahuan saudaranya itu tentang Islam. Namun inilah tanggung jawab yang ia harus laksanakan. Ia harus memberikan pengetahuan tentang Islam sedikit demi sedikit kepada saudaranya itu. Patirase berharap kelak Petapau dapat menyadari kekeliruannya selama ini. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah adalah pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Mungkin hampir sama dengan istilah Puang Palandro dalam pemahaman pengetahuan kita selama ini. Dengan penuh kesabaran, Patirase memberikan penjelasan kepada saudaranya tentang Allah dan berbagai hal tentang Islam yang ia ketahui. Petapau hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Patirase. Meskipun demikian, pikirannya lebih sering melayang tak tentu arah. Ia malah teringat terus pada dendeng babinya dan bagaimana cara mendapatkan kembali babi yang merupakan makanan kegemarannya itu. Menyadari hal tersebut, Patirase dengan sabar terus menjelaskan tentang Islam dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki. Ia tahu kelakuan saudaranya itu, namun ia hanya berharap semoga apa yang ia jelaskan ada sedikit yang masuk ke dalam hati dan pikiran Petapau. Setelah memberikan penjelasan tentang Islam panjang lebar, Patirase kembali meminta ketegasan Petapau untuk memeluk Islam atau tidak. Maaf adikku, jika aku kembali datang untuk menagih janji yang pernah kau ucapkan, ucap Patirase. Petapau kembali terkesiap, kendati ia telah menduga apa yang akan diucapkan oleh kakaknya. Namun Petapau masih berharap kalimat itu tidak dikeluarkannya pada saat ini. Melihat tingkah adiknya, Patirase kembali berkata, aku tahu ini sangat berat bagimu, apalagi untuk meninggalkan kebiasaanmu memakan daging babi. Memang daging babi dilarang dalam agama Islam untuk dimakan. Namun aku sangat berharap kamu dapat menjadi seorang yang ksatria, seorang bangsawan Luwu yang teguh pada janji yang telah diucapkannya. Sejenak Patirase terdiam. Ia menarik nafas panjang. Ditatapnya Petapau yang duduk di depannya. Lelaki bertubuh tegap itu hanya tertunduk mendapat tatapan tajam dari kakaknya. Wajahnya menampakkan guratan-guratan kebingungan. Hatinya terasa gundah. Ia diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Berkali-kali ia menarik nafas panjang. Di luar rumah, angin berembus kencang. Suara derit pohon-pohon sangat jelas terdengar di dalam rumah. Daun-daun yang kering banyak berguguran di halaman rumah. Sesekali Patirase berdehem, suara batuknya cukup terdengar. Melihat keadaan adiknya, Patirase kembali berkata, adikku, aku tahu ini sangat sulit bagimu. Tapi, apalah arti semua kesenangan duniawi bila dibandingkan dengan kesenangan di akhirat nanti. Sejenak, kalimatnya terhenti, ditetapnya kembali wajah adiknya lekat-lekat. Cahaya wajahnya perlahan redup, namun ia tak akan pernah menyerah untuk memberikan secerca cahaya di hati adiknya. Aku tidak memaksamu untuk memeluk agama Islam, sebab dalam Islam tidak ada paksaan. Aku hanya berkewajiban memberikan penjelasan tentang Islam. Dan jika kamu telah mengetahui dengan baik dan engkau belum juga mau memeluknya, maka itu merupakan hakmu, tidak ada paksaan bagimu. Petapau masih saja terdiam. Dia semakin bingung dan tak tahu apa yang harus ia katakan. Kamu dibebaskan untuk tidak memeluk agama Islam, jika memang itu keinginanmu, ujar Patirase cepat tatkala melihat garis-garis kebingungan nampak jelas di wajah adiknya. Baiklah Opu, ucapnya terbata-bata. Tapi izinkan aku untuk menghabiskan dulu dendeng babiku yang masih tersimpan di dapur. Nantilah setelah dendeng babi itu habis, aku akan pergi ke istana mendengar ceramah Datuk Sulaiman dan memeluk agama Islam. Mendengar alasan adiknya, Patirase sejenak terdiam. Kata-kata semacam itulah yang terus diperolehnya. Namun ia harus tetap sabar, sebab menurutnya masih ada keinginan Petapau untuk masuk Islam. Ia harus memberikan kesempatan kepada adiknya untuk merenungi segala yang telah ia sampaikan. Baiklah adikku, jika itu kembali menjadi permintaanmu, aku akan tetap menunggumu
hingga kamu sadar bahwa apa yang aku sampaikan ini bukanlah sebuah keburukan. Hanya satu yang aku minta, kamu harus memegang janjimu. Jangan sekali-kali kamu membohongiku, tegas Patyarasa. Setelah berpamitan, Patyarasa beranjak menuruni tangga menuju halaman tempat usungannya berada. Melihat Datu Luwu turun, para abdi yang bertugas mengangkat usungan segera menyingkap pintu usungan. Rombongan yang mengantarkan lantas bergegas menuju istana. Setelah kepergian Patyarasa, Pettapao makin kebingungan. Ia tahu hukuman apa nanti yang akan ia dapatkan jika terus membohongi Datu Luwu. Namun, ia juga sangat enggan untuk meninggalkan kebiasaannya memakan daging babi. Untuk menolak, ia tidak sanggup. Sebab selama ini ia selalu beralasan akan masuk Islam jika dendeng babinya telah habis. Dalam biliknya, Pettapao berjalan mondar-mandir. Ia tak tahu apa yang akan dilakukannya jika utusan kakaknya kembali datang menagih janjinya. Namun, di antara kebingungannya, Pettapao masih saja menyuruh orang-orangnya mencari babi untuk dijadikan dendeng. Baco, pergilah ke hutan mencari babi. Buatkan aku dendeng babi. Ingat, jangan sampai persediaan dendeng babi di dapur habis. Suaranya lantang memerintahkan kepada salah seorang pengawalnya. Baik Puang, ujar sang pengawal yang juga belum memeluk agama Islam karena mengikuti tuannya. Bergegas, ia mengambil berbagai peralatan berburu seperti panah, anjing, tombak, dan parang. Bersama beberapa orang lainnya yang telah berbekal peralatan berburu yang lengkap, ia berjalan menuju hutan. Sementara di istana, setelah menanti berbulan-bulan, Pettapao belum juga mau masuk Islam. Ia selalu memberikan alasan yang sama. Karenanya, Datu Luwu kembali memerintahkan utusannya untuk pergi ke rumah Pettapao. Utusan itu diperintahkan juga untuk mengecek jumlah persediaan dendeng babi Pettapao, agar nantinya bisa diperkirakan kapan dendeng babi tersebut akan habis. Setelah berkali-kali, beberapa utusan Datu Luwu kembali datang ke rumah Pettapao. Assalamualaikum, ucap para utusan hampir bersamaan. Mendengar suara dari luar, Pettapao bergegas menuju pintu. Dilihatnya beberapa utusan Datu Luwu masih berdiri di bawah rumah. Silakan naik. Maafkan kami, Opu. Silakan masuk. Sekali lagi kami mohon maaf karena telah mengganggu. Kami datang menemui Opu atas perintah Datu Patyarasa, ujar salah seorang utusan yang jadi juru bicara, sedikit tergagap. Ya, aku telah mengetahui maksud kedatangan kalian kemari. Tapi sekali lagi aku mohon maaf, sebab aku belum bisa menepati janjiku untuk menjadi penganut agama Islam. Nantilah setelah dendeng babiku habis, baru aku mau masuk Islam. Katanya beralasan sebelum para utusan itu mengungkit dan menagih janji yang pernah ia ucapkan. Baiklah kalau begitu, ucap sang juru bicara dengan suara lemah. Dia juga telah tahu jawaban apa yang akan diperolehnya. Tapi maaf Opu, Datu juga memerintahkan kepada kami untuk memeriksa persediaan dendeng babi yang Opu punya sekarang. Mendengar keinginan para utusan tersebut, Pettapao jadi bingung. Wajahnya sedikit pucat. Ia tak ingin jumlah persediaan dendeng babi yang dimilikinya ketahuan. Namun, ia juga tak dapat menolak permintaan utusan tersebut yang mengatasnamakan Datu Luwu. Perlahan Pettapao menarik nafas panjang. Bagaimana Opu? Apa kami bisa memeriksanya sekarang? Kata juru bicara. Akhirnya, setelah berhasil menguasai dirinya, dengan berat hati Pettapao mempersilakan para utusan tersebut masuk ke dapur. Ya, silakan, ucapnya bimbang. Pettapao tak mampu berbuat apa-apa. Rasa takut ketahuan bercampur dengan rasa segan menolak permintaan kakaknya yang juga merupakan junjungannya. Sedikit ragu, para utusan tersebut segera melangkah menuju dapur rumah Pettapao. Beberapa orang yang berada di dalam rumah heran. Namun, setelah mengetahui yang masuk adalah para utusan Datu Luwu, mereka lantas menyisih dan duduk di lantai. Saat itu, para utusan Datu Luwu melihat persediaan dendeng babi Pettapao tinggal sedikit. Mereka memperkirakan persediaan tersebut paling lama akan habis dalam waktu sebulan. Bahkan hanya tinggal beberapa hari jika Pettapao memakannya setiap hari. Setelah memeriksa dengan seksama semua persediaan dendeng babi Pettapao, para utusan itu segera mohon diri. Dengan perasaan lega, utusan itu kembali ke istana dan melaporkan semua hasil pekerjaannya. Di istana, setelah mendengar laporan dari utusannya, Datu Luwu merasa lega. Akhirnya saudaranya sebentar lagi akan memeluk agama Islam. Sebenarnya Patyarasa cukup terpukul, sebab semua keluarga dekatnya telah masuk Islam. Tinggal saudaranya itulah yang belum memeluk agama yang begitu ia yakini kebenarannya. Hari berganti dan bulan baru pun datang. Dengan penuh kegembiraan, Patyarasa kembali memerintahkan utusannya untuk pergi menemui Pettapao dan membawanya ke istana. Sebab seharusnya telah waktunya Pettapao datang menghadap ke istana. Menurut perkiraan, dendeng babi Pettapao telah habis, bahkan jauh hari sebelum seandainya Pettapao memakan dendeng babinya setiap hari. Namun, setelah beberapa lama menunggu, ternyata Pettapao belum juga muncul di istana.
Beberapa utusan kembali diberangkatkan ke rumah Petapau untuk mempertanyakan kembali kesediaannya memeluk agama Islam. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya utusan itu pun sampai di rumah Petapau. Dilihatnya Petapau sedang duduk santai di teras rumahnya. Dengan sopan, para utusan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Melihat kedatangan utusan Datu Luwu, Petapau terkejut setengah mati. Jantungnya seketika berdebar kencang. Ia tak menyangka utusan dari istana kembali mendatanginya. Apa yang harus aku lakukan? Ucapnya membatik. Naiklah, serunya. Iya Opu, kata mereka hampir bersamaan. Perlahan mereka melangkahkan kaki menapaki setiap anak tangga dan langsung duduk setelah dipersilakan. Maafkan kami jika mengganggu. Kami datang kemari karena diperintahkan oleh Opu Datu Patiarasa untuk menanyakan kembali ketersediaan Opu untuk memeluk agama Islam. Aku tahu, tapi sekali lagi, sampaikan permohonan maafku kepada Opu Datu, sebab sampai saat ini aku belum mau menerima Islam sebagai agamaku. Bukankah dalam perjanjian, nanti setelah dendeng babiku habis baru aku akan masuk Islam? Para utusan tersebut terhenyak mendengar ucapan Petapau. Mereka benar-benar tidak percaya jika dendeng babi adik Patiarasa itu belum juga habis. Padahal sudah cukup lama waktu diberikan kepada Petapau untuk menghabiskan dendeng babinya. Melihat para utusan itu kebingungan, Petapau mempersilahkan mereka untuk memeriksa sendiri persediaan dendeng babinya di dapur. Silakan periksa sendiri jika kalian tidak percaya, ujar Petapau saat menyadari kebingungan tamunya. Karena penasaran, para utusan itu lantas pergi melihat persediaan dendeng babi Petapau. Alangkah terkejutnya mereka ketika dilihatnya persediaan dendeng babi itu bertambah banyak. Tak mampu berkata-kata lagi, mereka lalu mohon pamit dan kembali ke istana melaporkan semua penemuannya. Melihat kedatangan para utusannya tanpa disertai Petapau, Datu Patiarasa mulai curiga. Namun ia masih tetap berusaha berpersangka baik. Silakan duduk, ucap Patiarasa mempersilakan para utusannya. Kenapa kalian tidak bersama Petapau? Mendengar pertanyaan Patiarasa, para utusan itu terdiam sejenak. Bahkan juru bicara yang ditunjuk sebelumnya juga tak mampu berkata-kata. Ia nampak bingung, begitu berat kalimat keluar dari bibirnya. Mengapa kalian diam? Apa yang terjadi? Seharusnya kalian datang bersama Petapau, tanya Patiarasa mulai resah. Ia menarik napas panjang. Bicaralah. Ampun Puang, setelah kami bertemu Petapau, jawaban yang kami dapatkan sama dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi, sebab dendeng babinya ternyata belum juga habis, malah bertambah banyak. Iye Opu, kata utusan yang lain. Karena kami tidak percaya, kami pun masuk ke dapur untuk melihat sendiri persediaan dendeng babi Petapau. Dan seperti pengakuannya sendiri, dendeng babinya memang masih banyak, bahkan bertambah banyak. Mendengar penjelasan utusannya, Patiarasa tiba-tiba diliputi kebingungan yang maha dahsyat. Ia benar-benar tak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Wajahnya seketika merah padam. Patiarasa benar-benar murka. Ia merasa sangat malu dengan perbuatan saudaranya sendiri. Terlebih, ia tidak suka pada orang yang selalu mengingkari janjinya. Kalau memang Petapau tidak mau masuk Islam, kenapa ia tidak mau berterus terang? Padahal aku sudah katakan, jika ia memang tidak mau memeluk agama Islam, maka tidak ada paksaan sedikit pun baginya. Tapi kenapa ia malah seperti mempermainkan kita, mempermainkan agama? Ini tidak boleh dibiarkan, katanya geram menahan kemarahannya. Karenanya, diperintahkanlah untuk segera melakukan pertemuan bersama adat 12 untuk membahas hukuman apa yang harus ditimpakan kepada Petapau. Berdasarkan keputusan adat, maka Petapau dikenai hukuman Ripagenoi Wena Cela, dilingkari lehernya dengan benang merah atau hukuman mati. Meski berat, Datu Patiarasa tetap menjalankan hukuman tersebut. Sesuai kesepakatan, diperintahkanlah kepada seorang utusan khusus bernama Labucai untuk membunuh Petapau. Labucai adalah seorang algojo yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ia merupakan orang kepercayaan Datu Luwu untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Mendapat perintah tersebut, Labucai segera berangkat ke rumah Petapau. Malam itu, suasana begitu mencekam. Angin seakan mati, dingin menggelayut. Dengan persiapan yang matang, Labucai mendatangi rumah Petapau untuk menjalankan tugasnya. Meski berat, namun tugas yang diembannya adalah tugas dari Datu Luwu yang harus ia jalankan. Dengan percaya diri, Labucai berjalan menuju rumah Petapau. Sampai di rumah Petapau, Labucai langsung naik dan masuk ke dalam rumah yang pintunya tak terkunci. Melihat Petapau yang ketika itu sedang bersantap malam, ia pun langsung lehernya. Pada saat itu juga Petapau meninggal di tempat tanpa perlawanan sedikit pun. Malam itu juga tersebarlah berita tentang kematian Petapau. Masyarakat Pau pun gempar. Mereka tak mampu berbuat apa-apa ketika mengetahui bahwa yang membunuh Petapau adalah Labucai, seorang algojo utusan khusus Datu Luwu Patiarasa. Petapau telah membayar janji-janjinya dengan nyawanya sendiri.
ia telah mempermainkan kakaknya sendiri yakni Dato' Luwu dan agama Islam. Sebab dalam kebudayaan Luwu, janji merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Janji menempati kedudukan tersendiri dalam tingkatan martabat manusia dalam Islam dan kebudayaan Luwu. Sejak kejadian itu, di beberapa kalangan masyarakat PAO, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sekarang, muncul semacam tradisi bahwa apabila sedang makan di rumah, diharuskan terlebih dahulu untuk menutup dan mengunci pintu rumah. Kuburan peta PAO masih dapat ditemukan sekarang di Dusun PAO, Desa Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Demikianlah cerita rakyat Tanah Luwu dengan judul Peta PAO, karya Musli Anwar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.